Halo pemirsa, selamat datang. Kali ini saya mau merangkum sebuah film berjudul The Hidden Face tahun 2011 yang bergenre misteri thriller. Film ini tidak mengandung jump scare, jadi aman untuk jantung Anda, tetapi berbahaya untuk celana Anda para pria. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang melihat pesan video dari pacarnya bahwa ia pergi meninggalkannya. Pria ini bernama Adri, seorang konduktor orkestra berbakat, dan ini Belen, pacarnya yang seorang desainer. Adri yang begitu sangat sedih akan hal itu pun pergi ke suatu bar, dan ia pun minum sampai mabuk. Lalu, saat Adri yang ingin pulang berjalan keluar pintu, ia tak sengaja menabrak seorang pria dan terjadi adu gelut di sana. Kemudian, muncul seorang wanita pelayan bar bernama Fabiana. Karena Adri yang sudah terluka dan mabuk, Fabiana pun membawanya pulang ke kos-kosannya untuk dirawat, dan ia pun tertidur di sana. Paginya, Adri yang sudah bangun langsung buru-buru pergi karena sudah terlambat untuk latihan. Sesampainya di sana, Adri yang sedang latihan, lalu ia pun pergi meninggalkan panggung. Pada malamnya, Adri datang lagi ke bar untuk berterima kasih pada Fabiana yang telah menolongnya. Kemudian, Adri mengajak Fabiana pergi menunjukkan panggung orkestra tempat Adri bekerja. Setelah bincang-bincang panjang lebar, Fabiana pun terpesona akan Adri. Adri yang sedih pun mulai terlihat tersenyum dan melupakan Belen. Lalu Adri yang sudah tidak tahan mengajak pulang Fabiana ke rumahnya untuk olahraga malam. Pagi pun tiba. Atas laporan Adri mengenai menghilangnya Belen, 2 orang polisi datang untuk memeriksa tempat terakhir kali Belen menghilang. Fabiana yang tak tahu apa-apa kemudian bertanya pada Adri apa yang terjadi, dan Adri pun menjelaskan padanya. Skin berganti, terlihat Fabiana yang sedang mandi di bak mandi dikejutkan dengan air yang tenang tiba-tiba bergelombang. Sontak ia langsung bangun dan pergi dari kamar mandi. Lalu tiba-tiba mati lampu, disertai petir yang membuat Fabiana semakin takut. Langsung Adri datang untuk menenangkannya. Skin berganti, keesokan malamnya, Fabiana yang ditinggal kerja Adri terlihat sedang bersenang-senang, loncat-loncat di atas kasur. Selagi loncat-loncat, ia melihat sesuatu di pojok samping meja. Ia menemukan sebuah kunci misterius, lalu ia memakainya seperti kalung. Lalu, tiba-tiba mati lampu lagi. Kemudian dengan berbekal tongkat besi, ia turun ke bawah untuk memeriksa. Siapa tahu ada pencuri. Dengan perlahan-lahan, ia berjalan, dikejutkan oleh seekor guguk yang membuatnya jatuh dan pingsan. Adri yang sudah pulang merawat Fabiana yang tiba-tiba pingsan, lalu Fabiana yang sudah siuman menjelaskan kalau rumah ini berhantu. Kemudian Fabiana menunjukkan bahwa hantunya ada di wastafel ini. Terdengar suara aneh dari sini, kata Fabiana. Namun Adri yang tak percaya mengatakan mungkin itu hanya suara angin dari saluran pipa. Keesokan paginya, Adri mendapat telepon dari polisi bahwa telah menemukan mayat seorang perempuan yang kemungkinan itu Belen. Polisi pun menyuruhnya datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut apa benar itu Belen atau bukan. Sesampainya di sana, diperlihatkan songgok mayat tersebut, dan dengan yakin Adri mengatakan bahwa itu bukan Belen. Adri pun pulang mengabari kabar tersebut kepada Fabiana. Kemudian dengan senang Fabiana mendengar Adri berkata bahwa Belen sudah tak lagi di kehidupannya. Mendengar hal itu, Fabiana pun langsung memeluk Adri dan tersenyum sambil melihat ke arah cermin. Kita akan dikagetkan dengan seorang wanita seram. Siapakah itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Lanjut, skin berganti, terlihat Adri yang sedang memasak untuk seseorang. Ya, yang tidak lain dan tidak bukan ialah Belen. Di sini, kita diperlihatkan saat masa mereka masih pacaran, dan Adri yang masih pria biasa. Kemudian, Adri memberitahu kabar bahagia bahwa ia diterima untuk memimpin sebuah pertunjukan orkestra. Tapi, itu membuat Adri harus pergi jauh dan waktu yang lama. Kemudian, Adri yang tidak ingin meninggalkan Belen, ia pun mengajaknya untuk pergi bersama. Akan tetapi, Belen yang galau karena harus meninggalkan kehidupan dan pekerjaannya. Setelah pikir panjang, akhirnya Belen memutuskan untuk ikut, namun Adri harus berjanji untuk menjaganya dan Adri pun mengiyakannya. Singkat cerita,
Belen dan Adri yang telah sampai di Eropa sedang mencari rumah untuk mereka tinggali, dan terlihat Belen yang sedang diajak room tour oleh nenek pemilik rumah tersebut. Terlihat Belen menyukai rumah tersebut, lalu ia pun mengambilnya. Tak lama kemudian, setelah Belen pulang dari berbelanja, ia kedatangan tamu bos dari Adri dan mempersilahkan ia masuk dan mengantarnya ke ruangan Adri. Namun tak disangka, saat Belen membuka pintu, terlihat Adri sedang berduaan dengan Veronica, seorang violinis anggota dari orkestranya Adri. Mereka yang terlihat canggung membuat Belen curiga kalau Adri telah berselingkuh darinya. Keesokan paginya, Belen yang sudah memeriksa HP Adri telah mengetahui kalau mereka sering teleponan dan SMS-an. Ia pun langsung menanyakan pada Adri yang akan pergi bekerja. Ia pun mengakui bahwa ia hanya sedikit ngegombal saja, kata Adri. Namun, Belen yang sakit hati mendengar itu pun langsung mengusirnya. Kemudian, nenek pemilik rumah itu pun datang untuk mendengar curhatan Belen. Nenek yang merasa kasihan, ia pun menunjukkan suatu ruangan rahasia di balik cermin. Sebuah ruangan seperti kos-kosan satu petak. Ada cermin satu arah yang dari dalam bisa melihat keluar. Setelah ditutup rapat, ruangan pun akan kedap suara. Kemudian, ada dinamo untuk menyalakan lampu dan speaker yang bisa mendengar suara apapun dari luar. Singkat cerita, Belen ingin menguji kesetiaan Adri padanya dengan cara berpura-pura pergi dan meninggalkan pesan video yang ternyata hanya bersembunyi di ruangan rahasia tersebut. Belen yang sudah mempersiapkan semua itu menunggu Adri pulang untuk melaksanakan rencananya. Tak lama kemudian Adri pun pulang. Belen langsung cus ke ruangan rahasia tersebut. Adri yang pulang dengan menggenggam sebuah bunga mencari Belen, namun dicari tak kunjung ketemu. Lalu Adri pun menemukan sebuah pesan video yang dipersiapkan Belen. Adri yang panik kemudian coba mencari barang-barang Belen, namun tidak ada. Kemudian Belen yang mulai tersenyum karena melihat Adri panik, namun seketika berubah kesal karena bunga yang dibawa Adri tiba-tiba dilemparkannya ke cermin. Belen yang merasa bersalah karena sudah mempermainkan Adri pun langsung mencari kunci untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya, kunci itu terjatuh di luar ketika Belen berlari masuk ke ruangan rahasia tersebut. Sontak paniknya Belen langsung memanggil-manggil Adrian, namun suara Belen tak terdengar karena ruangan rahasia kedap suara. Pada akhirnya, Belen terjebak tanpa persiapan untuk hidup di dalam ruangan rahasia, tanpa makanan, tanpa air yang layak. Yang ada hanya makanan kaleng yang sudah busuk dan air yang keruh. Namun apalah daya, tak ada pilihan. Terpaksa memakan dan meminum untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, Belen melihat Adri membawa pulang seorang wanita yang tak lain itu adalah Fabiana. Belen yang tak bisa apa-apa, terpaksa harus menyaksikan dan mendengar suara kenikmatan mereka sambil menangis dan menahan rasa sakit di hati. Keesokan paginya, Belen terbangun dan melihat Fabiana yang sedang ingin sikat gigi. Lalu Belen meneriakinya di wastafel dalam. Tak disangka, saat Belen melihat Fabiana yang mendekatkan telinganya di wastafel luar, ia pun menyadari mungkin saja suaranya bisa terdengar oleh Fabiana dan dapat membantunya keluar. Tapi ternyata suara itu tak sampai ke telinganya. Malamnya, Belen menangis lagi sambil melihat fotonya bersama Adri. Dengan membulatkan tekad, ia pun mencoba membuat lubang di tembok dengan alat pembuka tutup kaleng. Namun gagal karena di balik semen ada besi. Skin berganti. Fabiana yang terus merasakan keanehan di kamar mandi tersebut memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan mengisi penuh air di wastafel. Belen yang melihat itu pun langsung memukul pipa itu untuk memberitahu keberadaannya. Fabiana pun mulai melontarkan beberapa pertanyaan. Jika jawabannya iya, air itu akan bergelombang yang dipukul oleh Belen. Jika jawabannya tidak, air itu akan tenang. Setelah sampai pada akhir komunikasi mereka berdua, akhirnya Fabiana tahu kalau Belen terkurung di balik cermin. Kemudian, Fabiana mencari di pada pintu rahasia dan menemukan sebuah lubang kunci yang cocok dengan kunci yang ia temukan. Namun sesaat, Fabiana ingin membukanya, malah gak jadi karena berpikir bahwa kehidupannya akan kembali seperti semula bila melepaskan Belen. Di sisi lain, Fabiana yang mendapat informasi dari mantan pacarnya bahwa Adri itu tukang selingkuh. Dan bahkan selama ia bersama, Adri pun masih menjalin hubungan bersama Veronica. Fabiana pun mulai memikirkan apa yang benar yang dikatakan mantan pacarnya bahwa Adri telah menyekap Belen, yang artinya Adri menyekap Belen agar bisa bersama Veronica.
Segera Fabiana ingin menanyakan hal itu, namun tidak ada jawaban dari Belen. Khawatir jika Belen sudah mati di dalam sana, ia pun bergegas membuka pintu rahasia tersebut untuk melihat keadaan Belen. Tak lama, ia pun menemukan Belen yang sedang tertidur di teras. Namun seketika, Belen pun langsung bangun memukul kepala Fabiana dengan botol kaca hingga pingsan, dan meninggalkannya di dalam, kemudian menguncinya. Akhirnya, Belen pun berhasil keluar dan menghirup udara segar. Tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Indonesia.